wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih Sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Sifat Allah Ar-Rahim yang Maha Kasih Sayang terhadap orang-orang yang beriman, khusus kelak di akhirat. Surat An-Naml ayat 1 sampai 14. Sin. Ini toknya ada huruf 5. Khayyun tohirun, kha ya to ha ro. Ini tidak dibaca musabbah, tidak penuh. Kalau sin ini dibaca penuh. Jadi to sin, ora to ora ngono, tapi to sin. Kaf ha ya ain shod. Kaf khayyun tohirun itu diling-ling. Ya sin ora ya sin ora ya sin. Ini musabbah. Kalian Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang Maha tahu apa yang dimaksud singkatan tok dan sin ini. Kalau kita hanya mengarang-arang, ada yang mengatakan ya Muhammad, ada yang mengatakan ini kayak to itu Muhammad kata. Tilka ayatul Quran, tilka itulah ayatul Qurani, ayat-ayat Al-Qur'an. Wa kitabin, dan kitab mubinin, yang menjelaskan atau yang benar dan yang menjelaskan tentang yang benar dan yang batil, itu Al-Qur'an. Maka sekali-kali saya tegaskan, baik pengajian ceramah maupun dalam pengajian tafsir seperti ini, kita sampaikan kebenaran itu adalah ukurannya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Walaupun kalau Al-Qur'an mengatakan walau kasurat, senajan pendapatnya sebagian besar umat itu begini, kalau itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, itu tidak usah kita katakan benar. Nah, kebenaran itu adalah dari Al-Qur'an dan hadis. Ya memang ada terkecuali. Itu lain, itu adalah dari ulama-ulama yang tahu. Ulama itu ulama dzahir, ulama batin. Kalau yang sufi itu ada ilmu syariah, ilmu thariqat, kemudian ilmu ma'rifat. Kalau sudah mencapai ilmu ma'rifat ya waliullah. Ciri-ciri waliullah antara lain orang-orang yang ahli ulama batin itu adalah mengagumi terhadap orang tersebut. Kita yang biasa, neng dari ulama-ulama khusus itu adalah dia mengagumi. Jadi yang namanya ulama itu mbok ono Jawa Timur, mbok ono Mekah, itu tahu bahwa ini karena batiniah. Maka sebelum ada HP, namanya komunikasi itu sholawat. Yang diamalkan sholawat. Nah, ini sudah ilmu batin. Kalau saya ini kan melahir doanya sidik-sidik mentineng karena diwarai kiai ini jadi. Salah satunya hari ilmu batiniahnya itu nyangkut. Oh ini akan ada tamu. Mungkin tamunya tidak sebut ini Pak Kiai atau ulama, tidak. Tapi tahu ini ada tamu karena sholawat yang diamalkan seorang kiai. Nah, ini akan sampai kepada yang dituju.
Itu cara HP dulu itu seperti itu. Jadi mubinun yang menjelaskan tentang yang hak dan yang benar itu adalah Al-Qur'an. Hudan yang kedua sebagai petunjuk, ya, sebagai yang petunjuk ini yang sesat, ini yang batal. Kalau tadi yang haram dan yang batal, tapi ini yang sesat dan yang benar itu adalah Al-Qur'an sebagai hudan. Wa busron yang ketiga berfungsi sebagai penggembira, kabar gembira. Nah, kalau begini, kalau mau sholat itu berjamaah tambah 27 derajat. Kalau kamu datang ke masjid, ke pengajian, 1 langkah pahala, 1 langkah dosa. Kalau kamu berjamaah kemudian wudu dari rumah, itu adalah 1 jangkah pahala. Itu namanya kabar gembira. Itu Al-Qur'an tuh. Kalau yang ayat lain, kalau ini lil mu'minina, bagi orang-orang yang mukmin. Seperti awal saya katakan, Ar-Rahim itu adalah hanya kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang mukmin. Itu kabar gembira. Maka iman ini harus kita bawa sampai mati. Jangan sampai kita putus untuk di tengah jalan. Nah, ini iman. Ada kalau dalam ayat basyira wa nadhira. Kemudian basyiran dengan kabar gembira, ada surga, ada neraka. Orang yang begini dunya paringi disambut Allah. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu zimmatullah, menjadi tanggungan Allah. Satu hari itu ditanggung oleh Allah. Nah, baik rezekinya ya baik itu angan-angannya jadi akan itu zimmatullah, ditanggung oleh Allah. Allah jangan sampai tinggalkan sholat jamaah subuh. Apa meneh arep ngepit yang Yogyo, aja tinggalkan, Mas. Yang Yogyo itu adoh, bisa ditanggung oleh Allah. Ana wong arep cerempet dienggo karo malaikat Allah. Lil mukminina, jadi kabar gembira untuk orang-orang mukmin. Siapa tahu orang mukmin itu? Alladzina yaiku wong akeh yuqimuna yang mendirikan, bukan nglakoni. Ngamiluna orang ngono. Yuqimuna itu betul-betul yuqim mendirikan. Dia memang sholat, berusaha untuk khusyuk. Salah satu khusyuk ialah mengetahui arti yang kita baca, seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah. Memang pengikatnya kita yakin kita itu dilihat oleh Allah. Kemudian kalau itu kok sulit ya, kita itu melihat. Kalau kita melihat Allah sulit, kita yakin dilihat oleh Allah. Itu baik kita usaha bersungguh-sungguh. Maka yuqimuna shalah, ngelakoni, mendirikan, bukan ngamilu tapi mendirikan. As-sholata, salat. Yang kedua, wa yu'tuna zakah, ciri-ciri wong mukmin mau mengeluarkan zakat. Nah, orang yang mendirikan sholat kemudian melakukan zakat, wahum mereka itu bil akhirati, ya, bil akhirati dengan hari akhirat, kepada hari akhirat, ya, hum mereka itu yuqinuna, yakin, seyakin-yakinnya, ya, akhirat itu pasti ada. Di sana hanya 2, surga dan neraka. Di dunia itu untuk apa? Al-dunya mazra'atul akhirat, untuk menanam. Akhirat itu untuknya. Maka kadangkala salatnya dilakoni, puasanya dilakoni, zakatnya angel. Itu nek orang memang belum yakin. Kalau yakin ya Allah ditinggalke piro. Sawah neng kampung biro, saya pernah diajak dongeng cerita. Ndang mati kok ya Allah. Mobile biro, ora digowo. Nek sing ditinggali itu soleh, itu gak apa-apa. Nanti diamalkan, ini untuk jariah ibuku, jariah bapakku, jariah saudaraku. Tapi yang ditinggalkan itu tidak tahu agama. Naudzubillah min dzalik. Arep ngetok ke sithik iman-iman orang ngerti agama itu. Maka dari itu
mumpung seperti yang saya sampaikan dulu, songko senengi harta bunda, maka hartanya itu dititip-titipkan yatim piatu, pembangunan masjid. Nah, malah itu haji itu tidak bisa disangka-sangka. Ini ya pernah masih ada family yang dheweke dadi penjaga sekolah di SMA Jogja. Ada seorang dari Jakarta, itu dari Surabaya, kebelet golek masjid bulan ini sulit. Nah, akhirnya dheweke lagi nyapu mandek yang sekolahan mesti ono kan. Terus matur, badhe nyuwun titip gini. Sing ngladeni seneng banget ditunjukke, dibukake. Dinteni mandang manjo kesasa wong suleh kan gede. Akhirnya dinteni dijak yang metu meneh. Terus akhirnya takok alamat. Ndang takok alamate, wis urung nang mobil, urung nang apa? HP. Nah, telepon wis ana kan sekolahan sing man wong akeh. Akhirnya ndang alamat mau dheweke 3 bulan berikutnya itu ke situ lagi digoleki. Mandang digoleki temu, dheweke diminta KTP. Untuk apa KTP? Wis pokoke wong kono wong apik percaya dikai fotokopi. Asline malah digawake. Akhirnya dikandani mau diajak bersama-sama haji, dihajike. Nah, terus akhirnya yo seneng wong pancen wong ora duwe enek wong ngono wis percaya. Mandang wong dhisik urung tunggu seperti ini. Saiki daftar yo tahun manglaku. Akhirnya mandang wis wae manase haji, dene dikandani diajak anak hanya 1 minggu terus kon bali meneh mandang bali dijupuk. Nah dikembangke. Nah, itu memang ya jadi duit itu tidak menjadi ukuran. Kalau Allah menghendaki itu. Nah, ngono kok terus berlanjut. Tahun berikutnya itu malahan keluargane dijak umroh, bukan haji tapi umroh. Nah, umroh mandang wong kuwi nggo bojone karo anake dijak umroh. Jadi nek istilahnya karena haji itu adalah memang panggilan Allah melalui malaikat Nabi Ibrahim waktu itu membuat. Jadi tahu sejarah orang itu ngaji. Ketika akhirnya insya Allah kalau yang mendengar panggilanmu itu insya Allah akan walaupun masih banyak orang yang seperti itu, ada juga malahan yang dari saya sendiri umroh apa gitu ya, saya dimasukkan yang belum jadi umroh ke takmir masjid sing durung pancen ora mampu cara kasarane lah. Nek Gusti Allah ngrusakke ora akeh. Itu dari kalau sini ketepaan panjenengan Grogoliji. Kemudian dari adik saya Borosgoro. Saya pernah dulu tuh diajak menjadi panitia yang sudah aku ora nyandak aku nek kon teko Wonogiri teko. Nah ini aslinya pengusaha Semarang itu setiap tahun sebelum pandemik itu ngumrohke ketua takmir yang memang belum ke sana dan sangat menghendaki itu sing ngusulke ya Allah ora ini kalau Allah menghendaki itu enggak masalah. Ini orang yang beriman antara lain itu tadi waqum bil akhirati minun innal ladzina tine wong akeh la yu'minuna sing ora beriman bil akhirati malang akhirat zayyana kami menghiasi memberikan memandang indah lahum bagi mereka a'malahum perbuatan buruk mereka fahum ya'mahun mereka itu terombang-ambing dalam kebingungan. Itu kalau memang orang yang tidak beriman itu memang yo ngamal ning ngamale lain tujuannya.
mungkin diarani wong sugih, mungkin diarani wong dermawan, mungkin karena pamer. Itu kalau orang yang tidak beriman. Maka a'malakum fahum ya'mahun, amal-amal mereka itu adalah terombang-ambing kebingungan. Ulaika mereka itulah alladzina wong akeh lakum bagi mereka suul adzabi paling jelek siksa dunia maupun akhiratnya. Ini kalau suul adzab itu di dunia antara lain ya mungkin dibunuh, mungkin ditahan karena perbuatan jeleknya. Wahum dan mereka fil akhirat di akhirat kelak humul aksaruna, mereka itu adalah orang-orang yang paling rugi. Nek aksarun itu adalah jamak taksir, maka paling rugi. Wa innaka dan sesungguhnya kamu latulaqo benar-benar mendapatkan Al-Quran milladun hakimin dari sisi yang maha bijaksana, alimin lagi maha mengetahui. Kalau orang beriman mendapat Quran itu sebagai tadi mubin penjelas, hudan sebagai petunjuk, busron sebagai kabar gembira bagi orang yang mukmin. Itu Al-Quran. Idza qala ketika berkata sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, li ahli kepada istrinya, yang dimaksud karena li ahli kepada istrinya Nabi Musa, ini sesungguhnya aku anastu melihat dari kejauhan naron api ketika di Bukit Tursina. Seling to Nabi Musa bola-balina Al-Qur'an nyebut Bukit Tursina. Saatikum karena dalam kegelapan istrinya yang diajak peteng ora iso mlaku. Akhirnya Nabi Musa melihat api di Bukit Tursina sana. Ikatannya ini sesungguhnya aku ya, anastu naro melihat dari kejauhan naro api. Saatikum aku akan datangkan kepada kalian minha darinya bikhobarin suatu kabar. Au atikum atau aku akan datangkan kepada kalian bisihabin sulup api. Maksudnya jika api nek mlaku kegeber. Terus gesek ya. Kobasin ada wa in atikum bisihabin kobasin dengan sulup api, kobasin yang menyala terang la'alakum supaya kalian ikut tastoluna dapat menghadap atau dapat berjalan menghadap ke depan. Jadi ini wis peteng dedet, kemudian adem. Saya ulangi ini, nek nggawa api, nggawa cara obor, engko bisa menghangatkan sing nggawa gampang itu. Wong adam seperti itu, lho kok ndelok kejauhan itu ada api. Ketok api. Nah, akhirnya anak dan Zina disuruh tinggal di situ mau mengambil api tadi. Supaya dia bisa hangat gitulah ke ya penghangat. Nah, waktu tastoluna dapat menghangatkan badan kawan. Falamma ja'aha maka ketika dia mendatangi api itu Nabi Musa, dia dipanggil, ada suara yang tanpa rupa. Amburika bahwa telah diberi di barokah itu berkati, telah diberkati, barokai berkati, berkah. Mampin nari siapa yang berada di dekat api, waman kholaha dan siapa yang ada di sekeliling api. Tapi kan sing dekat api kemudian di sekelilingnya wis mendapat berkah dari Allah. Wa subhanallah dan maha suci Allah Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Mendang wis nukono anak-anak kabeh wis sekedak ngono wis anget, sekelilingnya sudah anget. Ini Nabi Musa sendiri. Ya Musa, Allah memanggil berfirman kepada Nabi Musa. Innahu sesungguhnya anallah, aku ini adalah Allah.
Jadi itu zat Allah. Nah, zat Allah. Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim lah bijaksana. Wa alqi dan lemparkanlah asoka tongkatmu. Falamma ro'aha, maka ketika dia melihat tongkat yang dilemparkan itu, tahtazu, ia bergerak-gerak, ubah. Ka'annaha janul, seakan-akan seekor ular. Walla, maka dia berpaling, lari, Nabi Musa lari, berpaling, lari, mudbiron, ke belakang. Walam yu'aqib, dan tidak menoleh wedi. Akhirnya Allah manggil, ya Musa, wahai Musa, la takhaf, janganlah kalian takut, janganlah takut. Falamma ro'aha, maka ketika dia melihat, mandang kan madhep rono ora wani oleh, mandang dene melihat tongkat sing dilempar mau kaan ro'aha tahtazu, oh balena ya. La takhaf, janganlah takut, ini sesungguhnya aku la yakhafu, ora meden-medeni, tidak takut. Nah, ini sesungguhnya aku iku la yakhafu, ora wedi, tidak takut, ladaya di sisiku. Sopo al mursalina, para rasul. Jadi Musa jangan takut. Aku ini adalah aku sesungguhnya aku la yakhafu, tidak takut, ladaya di sisiku, sopo al mursalina, para utusan. Kalau termasuk dene dutus ora tak ojo takut ini. Illa man dzalama, kecuali siapa yang zalim. Summa badala, kemudian dia badala itu mengganti, badala mengganti, mengubah atau mengganti ya. Summa badala, kemudian dia mengganti husnan dengan kebaikan, ba'da su'in, sesudah kejelekan. Berarti napa? Mengganti kebaikan setelah melakukan kejelekan. Itu namanya apa berarti? Wow, berelek kok terus diganti dengan baik. Itu apa namanya? Taubat. Jadi yang ngerti ini ngarep anu ki engko ndak kleru nggo temang semang. Antak penting aku tahu terus bat gitu. Obat tapi aku mau bar perisan kayak obat ya. Bun. Fa ini, kalau demikian taubat, fa ini, maka sesungguhnya aku iku ghafurun, Maha Pengampun, rahimun, lagi Maha Kasih Sayang. Jadi waktunya kita wis tuwa ngene iki, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan, nangis wae kepada Allah. Nangis kepada Allah, kesalahan-kesalahan itu menungso ora ono sing sempurna. Ya, maka kita enggak nangis kepada Allah, mohon ampun segala dosa dan kesalahan, kemudian terus diikuti perbuatan-perbuatan yang baik. Nih. Wa adkhil, dan masukkanlah, itu yang satu tadi tongkat menjadi wuro di hadapan Allah di bukit Sinai. Yang kedua, wadkhil, dan masukkanlah yadaka, tanganmu Musa, fi jaibika, di dalam bajumu. Sama kon klebok nggon bajune. Ya wis kene kok kelek masuk bajunya. Kira-kira ngono ya Mas Arif ya. Takhruj, maka akan keluarlah baydoa, menjadi putih bersinar. Kon masuk ke min ghairi su'in, dengan tanpa cacat. Tangannya jadi mencorong bersinar. Itu mukjizat yang kedua. Yang satu tongkat, yang satu ini kon klebok yang ngesaku atau tangannya dikeluarkan terus mencorong. Itu mukjizat yang kedua. Ning tanpa rusak, tanpa elek, itu tetap biasa nih mencorong. Min ghairi su'in. Ini. Bun. Fi tisni ayatin ila fir'auna wa qaumihi, dalam 9 ayat atau 9 mukjizat, kemudian disangoni 9 mukjizat, kemudian ayat Al-Qur'an itu mukjizat. Nah, ila fir'auna, untuk dikirimkan kepada Fir'aun, kaum wa qaumi, dan kaumnya Fir'aun. Maka saya sering mengatakan
bahwa Injil itu Taurat dan Injil itu hanya 9 firman Allah. Hanya 9 itu ayatnya ini. Jadi tidak lebih dari. Lho kok dadi semene? Lagi tambahi dongan-dongan sing. Nih. Iki Al-Qur'annya ini dadi deknen dikai mukjizat satu lahiriah tongkat jadi. Kemudian yang kedua tangannya bisa untuk menjadi nur. Kemudian 9 ayat Tuhan yang nanti akan disampaikan kepada Firaun dan kaumnya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ini diling-ling. Nah, yang takon, endi buktine ayat Al-Qur'an mengatakan tis'a ayatin ila fir'aun. Innahum sesungguhnya mereka iku kanu qaumam fasikin. Mereka itu siapa? Fir'aun dan kaumnya itu adalah kanu qaumam fasikin. Mereka itu adalah kaum yang fasik. Fasik itu orang yang merusak aturan, khianat, munafik. Falamma ja'athum, maka ketika datang kepada mereka opo ayatuna ayat-ayat atau mukjizat kami mubsiratan dengan nyata, dengan jelas, qalu mereka berkata, qalu maksud Firaun kami hadza ayat-ayat ini adalah sikhrum mubin, sihir yang nyata. Jadi dilemparkan dadi kula iku diarani sihir. Pun kajatani wajahatu dan mereka madoni, mengingkari atau ya yang madon ya berhujjah, bantah biha dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqonat padahal meyakininya asalnya kan yakona yakin, padahal meyakininya amfusuhum diri mereka sendiri zulman sebagai kezaliman wa uluwan dan mengakoni kesombongan. Padahal Firaun sendiri jane nyadari dekne itu sombong, dekne zalim, ning tetap di hadapan kaumnya ya enggak mau. Gengsi, jadi gengsi itu turunannya Firaun. Jadi salah norak makon Firaun. Wangdur, maka perhatikanlah kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana akibatnya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat zalim. Jenengan pun wingi pun mireng ceritane Firaun sampai sekarang masih diabadikan sebagai tanda bukti orang-orang yang angkuh itu, dan akibatnya dia pun tenggelam di laut dan akhirnya mayatnya diabadikan. Itulah Firaun akibatnya. Kemudian yang pada kaumnya semuanya akibatnya dirusak atau mati dalam tenggelam. Itu akibat orang-orang yang menentang Allah. Percayalah, cepat atau lambat pasti Allah akan membalas. Ada kalanya balasan itu dilekke, aja kaya ngono cara kasarane. Kok bangetan men kowe kok ngono, dilekke dening Allah. Ngelekke itu mungkin karena melalui temannya, mungkin melalui saudaranya, mulai ustadznya, atau melalui takmirnya, atau melalui mungkin dikai cobaan. Diparingi loro, diparingi dilekke kok, ini peringatan. Bagi orang yang beriman itu peringatan, akhirnya kembali. Ning bagi orang tidak beriman yo samsaya ditambah tidak berimannya. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna warzuqna tilawah